Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di channel Abdul underscore Rahim Solo Podcast sesi pertama, sesi 1, episode ke-10 ya. Kita di sini akan mengenal tipis-tipis tentang apa itu dunia kripto. Kemudian sisi plus minusnya nanti teman-teman saya coba ajarin tentang tipis-tipis lah technical analisis ya. Analisis teknikal. Eh, jadi ya teman-teman pasti sering dengar ya, dia do your own research ya. Dan teman-teman kalau misalkan mau itu invest di saham, kemudian forex dan cryptocurrency, itu ya kalau misal kita berbicara do your own research, menggunakan analisis apa? Analisis fundamental kah atau teknikal? Seperti itu. Atau di mix kedua-duanya. Dan pastinya teman-teman harus tahu fungsi dari kedua analisis tersebut. Ya, walaupun tipis-tipis saya ngejelasin, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya disclaimer bahwasanya saya bukan seorang advisor finansial ya, financial advisor, seorang penasihat finansial seperti Ryan Filbert, kemudian Dr. Gemma Kuyati itu, tapi ya saya coba ya sharing ke teman-teman karena jujur aja untuk dunia investasi manapun ya, eh di market manapun, eh, saya mau trading atau investasi, saya betul-betul harus tahu karakter daripada market itu sendiri seperti apa, kayak gitu, plus minusnya seperti apa, fluktuasinya seperti apa, kemudian apa ya, intinya itu permainannya macam mana ya. Oke, kita kalau misalkan berbicara tentang cryptocurrency yang lagi hype dibicarakan itu ya, kita mesti lihat dulu sejarahnya seperti apa. Ini saya tunjukkan ke teman-teman e-book ya, yang dibuat oleh Arvin Narayan, yang ditulis oleh Arvin Narayan, Joseph Beneu, Edward Felton, Andrew Miller, Stephen Goldberger. Ini tentang Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, a Comprehensive Introduction. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan pronunciation saya jelek ya, ketika membacakan kosakata-kosakata bahasa Inggris ya. Mohon maaf sekali lagi karena ya jujur aja sudah lama saya nggak ngelihat-ngelihat kamus Oxford Dictionary. Di sini saya coba terangkan sedikit berdasarkan dari buku ini apa itu cryptocurrency, sejarahnya, kemudian uh, apalagi mekanik Bitcoin, Bitcoin mining, dan cuman nggak sampai ke semuanya lah saya jelaskan di sini ya. Paling ya mungkin sampai di introduction cryptocurrency, cryptography dan cryptocurrency, kemudian siapa itu Satoshi Nakamoto dan lain sebagainya ya. Oke, ini enggak, teman-teman nanti bisa baca sendiri lah. Nanti di rumah teman-teman bisa download via e-booknya. Itu yang jelas teman-teman sudah tahu nih bukunya seperti apa. Nanti bisa teman-teman skip aja, bisa teman-teman cari googling di Google apa itu cryptocurrency.
cryptocurrency itu sebenarnya apa ya? Ini sebuah dunia baru, eh, sebuah dunia baru yang memang betul-betul ya boleh dikatakan untuk saya itu sudah luar biasa canggih banget ya. Jadi untuk mempelajari apa kripto itu seperti apa ya saya masih harus mempelajari 390 lembar halaman ya secara sama bagaimana itu apa dunia cryptocurrency, blockchain dan lain sebagainya itu ya. Dan tentunya ada banyak lagi makalah-makalah tentang buku-buku atau makalah-makalah jurnal-jurnal tentang dunia cryptocurrency. Nah, oke. Kalau semangat di awal ya dunia cryptocurrency itu adalah pesaing daripada fiat ya, fiat. Jadi kalau mata uang itu ya ada fiatnya lah kayak gitu ya. Saya nggak tahu persisnya kayak gimana bentuknya, nanti teman-teman bisa googling sendiri gitu. Jadi fiat ya pesaing daripada fiat. Dimana kalau di buku ini dijelaskan bahwasanya kalau yang namanya kripto itu pertukaran koin ya dari orang ke orang itu, kalau misalkan yang konvensional, yang tradisional yang biasa kita lakukan itu ada perantaranya ya, ada perantaranya, pasti membutuhkan perantara pihak ketiga yaitu bank gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di Long Road to Bitcoin ya, perjalanan dari Bitcoin itu sendiri itu ya. Jadi kalau yang tradisional itu yang ya biasa m-banking, SMS banking kayak gitu kan. Terus apalagi eh ya yang lagi kemudian uang digital ya, uang digital itu kayak apa BCA apa ya, kalau eh, Blue BCA ya, kalau BCA kan Blue, kalau Mandiri saya lupa itu apa itu. Nah itu kalau kita bertransaksi itu pasti diketahui oleh pihak ketiga yaitu bank. Nah, karena ada perantara pihak ketiga, maka biaya transaksinya pun ya lumayan tinggi lah seperti itu. Ada persen-persenannya kayak gitu. Nah, eh kemudian kelemahan dari apa ya, fiat ini sendiri, metode tradisional ini itu sendiri ya, konvensional itu sendiri yang melibatkan bank itu ya, transaksi yang melibatkan bank itu apa ya, aktivitas itu di tracking oleh bank ya, di tracking oleh bank. Jadi misalkan saya dapat transferan dari si A itu kan 20 juta kayak gitu. Pihak bank ngecek nih, ini beneran nggak nih orangnya kayak gitu kan, terus segala macam. Biasanya kalau misalkan saya ngambil secara manual di bank kayak gitu, menunjukkan buku atau apapun itu pasti pihak bank nanya kayak gitu kan. Saya pernah dapat transferan 20 juta waktu itu dari em, admin untuk membelikan sesuatu gitu kan, spare part atau berat ya, itu ditanyain ini buat apa kayak gitu oleh pihak banknya. Itu ya saya jelaskan bahwasanya ini untuk beli ini dan sebagainya, baru pihak bank oke, ACC uang saya ambil. Nah begitu juga kalau misalkan kayak kakak sepupu saya kayak gitu mau transfer uang untuk pembayaran tagihan ke suppliernya, itu ya ditanyain juga uang sebegini besar buat apa kayak gitu ya kan, kok sampai ditransfer sebegini besarnya kayak itu ya. Itulah eh, dunia perbankan, tujuannya apa, supaya mereka tahu kayak gitu, memastikan bahwasannya
transaksi yang kita lakukan sehari-harinya itu tidak bertentangan dengan tindak pidana. Itu ya, tidak bertentangan dengan suatu tindak pidana. Itu kayak misalkan saya beli narkoba, mungkin eh, jual beli narkoba, kemudian eh, apa ya, prostitusi, kemudian pencucian uang dan lain sebagainya. Itu jadi ya, kalau orang kayak saya kayak jelata ini misalkan yang gajinya di bawah UMR, tahu-tahu menyimpan uang atau mendapat uang sebesar 1 miliar, ya otomatis pihak bank mempertanyakan hal tersebut. Identitas kita betul-betul di tracing sama pihak bank. Berbeda dengan cryptocurrency, ya kalau kita lihat dari sejarahnya. Itu cryptocurrency itu nggak mau tahu kamu siapa, kemudian usahamu seperti apa, pokoknya anonim saja, seperti itu ya, anonim. Pokoknya ya mereka tahunya ya dia punya uang, transfer ke sana, ya udah, seperti itu semangat di awal. Makanya kalau misalkan ada orang atau lembaga negara yang skeptis ya, oh ya, punya apa ya, suuzon yang berlebih terhadap cryptocurrency ini, ya wajar-wajar saja karena semangatnya seperti itu. Jadi kalau kita baca secara utuh bukunya ini, ya memang seperti itu ya. Em, em, kita lihat kayak misal pendirinya Bitcoin. Nah, pendirinya Bitcoin itu, penemunya Bitcoin itu Satoshi Nakamoto. Sebentar, saya coba cekkan dulu. Nah, he's about Satoshi. Satoshi Nakamoto ini sebenarnya kalau yang dijelaskan di buku ini juga, mereka menjelaskan bahwasanya ini siapa, kayak gitu. Apakah dia he atau she? Kalau misalkan dari jenis kelaminnya, ia atau gua, kayak gitu. Itu ya, laki-laki atau perempuan. Atau dia ini seorang perorangan atau perusahaan. Nah, kalau misalkan di buku ini dijelaskan kalau misalkan itu perusahaan, eh, sangat apa ya, em, mustahil kayaknya karena dia menjawab email-email dari apa ya, para investornya apa segala macam, eh, kemudian apalagi eh, berdiskusi tentang servernya ke para investornya, itu ya sebagaimana orang kayak saya pada umumnya, kayak gitu, nggak ada yang apa ya, misalkan kayak misalkan gaya saya ngetik, gaya saya menjawab dengan orang lain itu nanti beda, kayak gitu. Kalau misalkan orang lain sudah tahu nih karakternya seperti apa, kayak gitu, oh ini lain nih, ini lain Satoshi nih, kayak gitu. Itu sudah dibaca sama penulis ini, itu ya sudah ditelaah, ternyata memang cuma satu orang saja dan dia tahu semua nih tentang seluk-beluknya. Kemudian apa, apakah dia ini menyembunyikan identitasnya itu karena ada masalah hukum atau tidak, ya itu wallahu alam dan tidak dijelaskan secara rinci, masih kemungkinan itu ya. Tapi ya husnuzonnya pihak penulis ini bahwasanya ya memang itu biasa terjadi lah kalau untuk anonim itu ya di dunia karya seni. Kemudian ya itu sudah biasa ya, anonim seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi, ketika saya investasi di suatu perusahaan kayak gitu kepada orang, ya saya mesti harus tahu betul nih orangnya seperti apa, jelas apa enggak, kantornya di mana dan lain sebagainya, bagaimana perusahaannya, seperti itu. Dan sayangnya kalau untuk
penemu atau pendiri dari Bitcoin itu ya nggak ada. Oh, ini masih teka-teki juga ya kalau misalkan satu orang kayak gitu kok dia membuat apa ya? Contoh aja lah, desain logo Bitcoin yang sedemikian bagus itu aja, wah ini orang mungkin bakat seninya tinggi ya kan. Kemudian terus juga dia membuat sistem di Bitcoin itu sendiri sangat amat sulit ya kalau misalkan dilakukan untuk seorang diri. Kalau misalkan dia seorang diri, pastinya dia pinter banget gitu kan. Ya, membuat hashcash, proposal dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di sini ada juga potensi dari dunia kripto karena dia peer to peer, dia tidak terregulasi, dia nggak terregulasi kayak kita yang tradisional ini pada umumnya. Itu terjadinya ini untuk penyimpanan aset di dunia judi online. Jadi misalkan saya bandar judi online, ya kan, punya uang banyak, kemudian semua aset saya yang saya dapat dari semua uang yang saya dapat dari judi online ini saya simpan, saya cuci di kripto ya, koin kripto kayak gitu kan. Ya kalau sudah masuk di situ ya otomatis sampai kapanpun, sampai hari kiamat secara logikanya polisi tidak akan bisa melacak dari mana uang saya berada kayak gitu kan. Mau itu dari halal atau haram, terutama yang haram itu jelas nggak bisa dilacak itu ya. Dan ini tesisnya Lina Lehtonen, Nicholas Werle di sini, dia menjelaskan metode-metode analisisnya di tesis ini betul-betul gamblang. Di sini ada 146 halaman, teman-teman bisa baca potensi kejahatan yang ada di dunia kripto gitu ya, cryptocurrency. Ya syukur-syukur ya kalau misalkan orang awam kayak saya ini ya kan beli koin, token atau apa ya bukan dari seorang yang mempunyai latar belakang ya tindak pidana kejahatan kayak gitu ya, terorisme dan lain sebagainya. Dan di sini dijelaskan secara rinci bagaimana modelnya, konsepnya seperti apa, itu dijelaskan di sini. Untuk ya tujuannya ya karena ada celah di blockchain, sistem blockchain cryptocurrency ya, itu bisa dijadikan lahan bisnis untuk menyimpan aset-aset haram, uang-uang haram ya para pelaku kejahatan seperti itu. Saya yang awam kayak gini kan beli koin, ternyata koin itu adalah koin bandar narkoba seperti itu ya, atau koinnya seorang koruptor, wallahu alam bisawab. Kemudian di sini juga BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Tindak Terorisme ya, kalau misalkan di Indonesia itu sudah menelaah tentang pendanaan terorisme di dunia kripto ya, karena analisisnya di sini ya, di analisisnya pertama ini kalau teman-teman lihat ya kripto itu ya istilahnya yang tidak ada regulasinya ya, yang tidak diregulasi oleh pemerintah, kemudian yang tidak ada kerjasama dengan pihak bank, bisa melakukan pertukaran seperti itu ya. Itu bisa menjadi celah
untuk pelaku kejahatan, kayak misalkan terorisme, kemudian bandar narkoba, kemudian bandar judi, seperti itu, prostitusi, dan lain sebagainya, memasukkan uangnya, menyimpan uangnya di kripto. Karena ya jujur saja, itu kripto itu anonim sifatnya, dan siapapun yang ada di situ tidak akan pernah terlacak, ya, eh, apa, oh ini seperti apa, kayak gitu, kita bertransaksi apa dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya kalau yang sudah ada kayak misalkan Sambank, Manfrades, atau apalagi Dokwon dan lain sebagainya, ya itu wallahu alam kalau misalkan dia ini. Tapi eh, secara keseluruhannya saya masih belum tahu kayak misalkan pemiliknya Dogecoin itu siapa. Dogecoin itu siapa, kemudian ini susah betul itu ya kalau kita mau menganalisis secara fundamental em, apa koin-koin atau token-token di dunia kripto, ya NFT juga seperti itu. Ya intinya bisa saja saya seorang eh, pelaku kejahatan kayak gitu ya kan, dapat untung besar saya simpan di ini. Makanya kalau misalkan seperti negara-negara lain ada yang eh, melarang, totali melarang eh, penggunaan kripto di negaranya, itu kan, kemudian ada yang apa yang masih setengah-setengah ya. Ini karena kita lihat ada manfaatnya, ada kejahatannya, oke kita bisa ambil manfaatnya, kemudian kita buang yang jeleknya, ada yang seperti itu, salah satunya Indonesia. Ada yang memang membolehkan 100%. Itu yang saya tangkap sih, kalau misalkan yang membolehkan 100% ya kayak contohnya ya negara-negara negara-negara yang tax haven, ya, surganya para mafia di situ, surganya pajak, ya kayak Bahama, British Virgin Island, kemudian apa lagi, Panama, ya itu sudah, jujur aja kalau sudah kantornya di situ, wallahu alam saya nggak mau sentuh-sentuh itu. Kayak contoh binary option, ya kan, binary option itu yang di awal-awal yang terbesar itu eh, dia letaknya ya di Bahama kayak gitu, atau di tempat-tempat lain yang memang apa ya, em, apa, regulasinya tuh sangat sangat rendah sekali. Ada kejadian kalau untuk binary option, kantor pusatnya di Israel kayak gitu. Tapi Israel itu belum punya undang-undang tentang itu dan belum mengendus kejahatan tentang binary option. Di 2016 itu sempat dikecam satu negara, sampai ya ada anti Yahudi kayak gitu. Itu ya binary option sekilas ya. Jadi ya kalau misal sudah masuk ada kantor pusat atau apa ya di negara-negara tax haven itu, ya jujur teman-teman mesti waspada di situ kan. Lah anu Ustaz, itu kan negara kan punya apa ya, punya kulturnya masing-masing, punya sistemnya masing-masing di dalam mengatur itu kan, kita nggak bisa ini. Tapi ya kalau misalkan di situ ya tempat penyimpanan uang halal haram ya disikat juga bisa disimpan di situ, ya itu mengerikan sekali kalau misalkan kita berbisnis di situ. Karena kalau kayak misalkan tech haven itu, ya saya bisa menyimpan uang, bisa berbisnis dengan perusahaan cangkang gitu kan. Kalau di Indonesia kita apa, berbisnis, berinvestasi, dilihat dulu tuh perusahaan kita seperti apa, kemudian diaudit, sudah diaudit apa belum, kayak gitu. Kalau diaudit pun betul-betul, pokoknya sudahlah sampai telanjang gitu. Semua dilihat.
itu ya. Dan malangnya kayak contoh FTX yang sudah diaudit, ya, saya baru tahu katanya kalau FTX itu sudah diaudit dengan auditor, em, dengan ratingnya 17, di di negara internasional, rating internasionalnya sudah di urutan ke-17. Kemudian juga dia ratingnya di eh, posisinya di nomor 3, itu exchange terbaik nomor 3 versi CryptoQuant. Ya, jadi kalau teman-teman buka situsnya cryptoquant.com, di situ teman-teman bisa cek di situ FTX sebelum dia jatuh bangkrut itu posisi urutannya nomor 3. Di situ nomor 3. Itu sudah lumayan bagus untuk masuk di situ, ya kan. Runtuh, hancur gitu ya. Exchange itu apa ya? Kayak di saham itu sekuritas terbaik nomor 3 di dunia runtuh, FTX gitu. Hello, apa kabar Indodax? Kan pasti orang bertanya seperti itu. Nah, Indodax sendiri, CEO Indodax sendiri itu ya, waktu dia menjawab beberapa pertanyaan di media itu, dia sistemnya bukan pure 100% cryptocurrency. Semangat cryptocurrency enggak lagi sudah. Dia sudah hybrid dengan sistem perbankan, sistem-sistem kapitalis yang mereka eh, hina-hina di awal, kayak gitu kan. Itu mereka apa ya? Mereka eh, ya war-warkan sebelumnya, kayak gitu kan. Dimana cryptocurrency ini sebagai apa? Sebagai hero-nya lah kalau menurut mereka tentang kebiadaban kapitalis, kayak gitu kan, yang dikontrol oleh the Feds, ya kan, nggak tahu kayak gimana sistemnya apa segala macam ya, mereka bisa menghantam negara ini, eh, rupiah turun nilainya, kemudian negara ini nilainya naik dan lain sebagainya. Itu kan semua kapitalis yang dihuni oleh orang-orang Yahudi seperti itu. Itu visi misi di awal, ya kan. Ya, pokoknya bumbu-bumbunya tuh kalau influencer yang menjelaskan bagus banget. Ternyata bukan orang-orang kapitalis, pemerintah yang menghancurkannya. Malah orang-orang mereka sendiri, kayak contohnya Terra Luna. Itu kan whale-nya, paus-pausnya orang-orang cryptocurrency juga yang menumbalkan Terra Luna. Itu akhirnya hancur. Kemudian FTX, exchange-nya, bosnya kripto. Bukan pemerintah Amerika yang menghancurkannya. Ya, Sam Bankman-Fried yang memang apa, bos dari FTX itu yang membuat dia hancur, dipakai untuk dia berpoya-poya, pesta-pesta, beli mobil dan rumah mewah, dipakai untuk apa, Alameda berjudi mungkin, kayak gitu kan, yang mana itu ya bisnis keluarganya juga, kayak gitu kan. Alameda itu kan yang punya ya mantan dia juga, kayak gitu ya, ujung-ujung hancur. Ya apa bedanya dengan negara kapitalis, kayak gitu, yang mereka benci selama ini ya, ya itu. Kemudian itu sisi plus minusnya ya. Plusnya ya teknologinya, kecepatan dari bertransaksi apa segala macam, kesimpulannya di situ. Kemudian minusnya ya masih banyak, ya masih banyak lagi ya, ada penipuan di situ ya, tindak kejahatan-kejahatan yang lain yang nanti bisa dibungkus dengan kripto, ya, mata uang kripto, Bitcoin, token dan lain sebagainya. Oke, ini saya tunjukkan ke teman-teman makalah di sini, tesis dan e-book, buku tentang dunia kripto ya. Saya juga masih mempelajari
tipis-tipis masih dunia kripto itu seperti apa itu. Tapi ya saya kalau misalkan melarang teman-teman untuk berinvestasi di kripto itu bukan berarti saya benci mengalu-alukan saham terus menindas market yang lain seperti apa forex dan kripto, enggak. Tapi teman-teman ketika apa namanya menjajal atau berlayar di Samudra Atlantik, Samudra Hindia kayak gitu, teman-teman sudah tahu ombaknya seperti apa kayak gitu ya kan. Jangan sampai teman-teman ketika trading atau investasi di kripto tadinya harap-harap stabil naik, ujung-ujung langsung kebanting kayak gitu, uang lenyap, loss kayak gitu kan, kok nyangkut di pucuk kayak gitu. Kok nyangkut di pucuk. Saya kalau baca komentar-komentar teman-teman yang ya nggak tahu ya, apa mungkin masih polos apa kayak gitu kan kok nyangkut di pucuk ya. Aduh, saya kalau baca apa Coinbase itu, situs Coinbase itu, ya Allah sedih juga sih saya itu kan, apalagi kalau sudah ya sudah pasti gede lah kalau invest itu, sedih rasanya. Nah, oke, sekarang kita ya membahas tentang Dior ya. Do you own research ya? Pantas nggak sih kira-kira kalau misalkan kita menginvestasikan uang kita di kripto kayak gitu kan? Ya pas nggak sih? Ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan teman-teman invest di kripto itu adalah langkah yang tepat. Wallahualam saya analisisnya seperti apa? Apakah itu baik ya secara fundamental ataukah teknikalnya? Terra Luna stablecoin yang memang sudah betul-betul paten lah sudah itu hancur. Kemudian exchange terbaik nomor 3 ya, tempat kita melakukan transaksi jual beli, di situ mempertemukan penjual dan pembeli kripto runtuh ya kan, yang ujung-ujung akhirnya ada revolusi ya daripada investor kemudian influencer dan lain sebagainya. Tolong dong ini diregulasi ya kan, dengan hype dari para investor, rakyat yang sebegini besarnya. Ayo tolong dong pemerintah meregulasi ini kayak gitu kan. Ya mohon maaf kalau misalkan ini diregulasi, ya ujung-ujung apa ya? Kalau misalkan eh, apa cryptocurrency ini alirannya rock, begitu ke Indonesia sudah jadi sedikit ngedangdut kayak gitu kan. Bagian rapnya jadi dangdut. Itu cita rasanya jadi berkurang kayak gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke analisis teknikal ya. Teman-teman kalau misalkan dia do your own research itu ada dua metode itu ya. Kalau misalkan di dunia saham ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Nah, apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental itu menganalisis seberapa sehat perusahaan tersebut ya, seberapa bagus koin yang teman-teman mau beli atau token yang mau beli ya, seperti itu analisis fundamental ya. Kalau misalkan misal saya mau beli saham Telkomsel, kita kan sudah bisa ngebayangkan Telkomsel itu usahanya seperti apa, kemudian sistem keuangannya kita bisa lihat di uh, aplikasi kayak misalkan Indoprimer sekuritas aplikasi sekuritas yang ada di Indonesia itu kayak misal Stockbit, itu sudah ada di rangkuman laporan keuangannya. Kita bisa analisis itu ya sebagai acuan analisis fundamental kita ya, market cap-nya seberapa besar, kemudian PER, PBV dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini kalau misalkan PER
oh misalkan eh, pairnya segini, perusahaannya seperti ini, kira-kira di harga misal 1.200, 300 ini layak nggak kira-kira gitu. Itu dianalisis lengkap secara di fundamental. Kemudian apa, perusahaan ini proyek kedepannya kayak gimana, misalkan Telkomsel dia melakukan inovasi orbit, kemudian yang lain-lain, misalkan dia mau kerjasama dengan Starlink, nah itu masuknya di fundamental. Nah, kalau analisis teknikal, nah ya seperti ini, teman-teman pasti lihat-lihat chart ya. Terus kalau misalkan kita lihat chat seperti ini kan trader, Mas Sohim, bukan investor. Sorry itu saya mau kita investor atau em, trader ya Pak, kita pasti lihat chat kayak gitu kan. Ya nggak tiap hari juga kayak gitu. Nah, kita misalkan secara kasat mata deh, kita karena kita investor. Nah, coba teman-teman lihat ya. Kita kita kecilin dulu ya, kita kecilin dulu. Nah, kita kecilin, kita lihat secara garis besarnya. Kira-kira ini layak nggak Bitcoin USD? Nah, Bitcoin USD ini kita lihat time frame-nya. Time frame-nya ini daily ya. Nah, untuk investasi. Kalau kita mau investasi, harapan kita itu kan begini dia kan. Nah, investasi itu seperti ini dia candlestick-nya. Itu kan. Ya walaupun ada begini-begini kayak gitu kan, ada turun naik kayak gitu. Tapi kan overall dia naik. Dia posisinya bullish. Bukan yang seperti ini ya. Jadi misalkan kita anggaplah kita di sini posisinya kita entry ya. Misalkan contohnya ya saya contohkan kita entry posisi pembelian, kita masuknya di sini ya kan, kemudian kita taking profit di atas seberapa lama ya kan. Nah disinilah kita di harga sini kita melakukan pembelian Bitcoin. Oke nih, Bitcoin USD sudah saya dapat, saya tinggal nanti untuk jangka panjang. Begitu set naik naik naik, saya simpan, turun 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 turun, loss. Wallahu alam, sudah kalau begini, ya kan? Kalau sudah dia ya candlesticknya seperti ini, ya misalkan sudah dia naik naik, kemudian turun seperti ini, ya udah, alamat syukur-syukur kalau misalkan dia masih rebound kayak gitu. Kalau Bitcoin ya insya Allah rebound karena ini ada sentimen negatif yang terjadi di dunia kripto sehingga dia posisinya turun terus dan masih dalam posisi sideways itu ya. Itu tapi ya ini sih jujur kalau saya investasi di sini sudah ngeri-ngeri sedap ini ya. Di sini dia naik kemudian turun itu. Terus ya kan setiap apa ya, saham, apalagi forex, kripto, aset kripto itu kan ada naik dan turunnya. Oke, kita ambil contoh di saham. Yang bagus untuk investasi seperti apa? Biasanya kalau mentor saya itu pasti kasih contoh itu di BBCA ya. Karena saya juga paham juga tentang Bank Sentral Asia itu candlestick-nya. Nah, ini saya jelaskan ya ke teman-teman. Kalau dia, kalau rata-rata mentor saham itu ya, Indo Primer Sekuritas itu, kalau yang namanya dia do you on research, ya seperti ini gitu. Kalau misalkan kita berbicara analisis teknikal, ya kita sudah pasti melihat candlestick itu, mau itu investor, trader, scalper, apa segala macam pasti sudah melihat candlestick. Nah, tinggal cara mainnya seperti apa. Kalau misalkan long term,
ya otomatis ya sesimpel-simpelnya seperti ini itu ya kan. Nah ini yang saya maksud itu ya. Kalau kita misalkan di time frame daily kayak gitu, nah kita kecilin, kita kecilkan. Nah mulai tahun 2016 lah katakan seperti itu ya, katakan seperti itu. Nah di 2016 ini sampai di ujung sini ya dia posisinya naik ya kan. Nah dia posisinya naik terus ya di sini dia turun, dia pasti akan turun. Itu posisi bullish itu pasti turun. Itu mau itu bullish mau itu bearish pasti gini ya. Saya kasih contoh ini bearish, bullish ya. Ini bull ya. Nah dia ada yang namanya secondary movement ya. Nah ini secondary movement namanya, ini primary movement ya. Ini primary itu ya ini kalau dia bullish maka apa ya, wave-nya ini, gelombangnya ini yang mengikuti trennya ini. Trennya lagi naik, maka ininya ombaknya ini naik, ombak utamanya ini naik. Nah baru ombak yang secondary-nya ini, nah ini posisinya turun sementara, dia napas dulu gitu kan, baru dia posisi naik, terus naik 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 seperti ini ya kan. Itu simpelnya seperti itu. Kalau misalkan dia eh, apa, bearish ya juga ada kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat time frame lebih kecil lagi, nah di sini ya ini lagi posisi bearish kayak gitu. Kapan kita mau cut loss, taking profit ya tergantung apa gaya teman-teman di dalam berinvestasi kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman senang yang aman, damai, apa ya, nggak begitu, ombaknya itu nggak begitu kencang kayak gitu kan, naik turunnya ya silahkan di sini rekomendasi saya, teman-teman bisa cek di sini. Kalau misal di saham yang lumayan ombaknya itu naik turunnya ini, misalkan saya kasih contoh Adaro ya. Ini kalau untuk investasi ngeri-ngeri sedap. Ini saya kasih contoh ya. Itu ini Adaro. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman investasi di sini ya ngeri-ngeri sedap itu ya. Kadang nanti posisi dia sideways, kadang naik dan lain sebagainya. Kalau tipikal saya sih, kalau tipikal investasi saya itu tipikal saya kalau misalkan di dunia saham, di saham itu ya swing trader, bukan daily trader ya. Kalau swing trader itu ya kita memanfaatkan trennya nih. Kalau misalkan trennya naik, oke kita entry di sini, kemudian kita jual di sini misalkan. Dijual pasti pucuk kayak gitu. Ya kan? Sampai kapan momennya ketika dia sudah turun, kita sudah jual. Seperti itu. Kalau misalkan daily trader ya harian itu. Investor juga kok, tipikal investor juga kalau misalkan menggunakan technical analysis ya cocok aja, nggak ada masalah kayak gitu. Dia misalkan mau sampai tahun berapa, kalau misalkan masih sesuai rencana kayak gini, dia pasti posisi naik 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 naik, ya dia hold. Ya misalkan dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu sudah masuk investor. Itu sudah masuk investor. Kita tarik garis ini kelihatannya kecil aja, padahal ini sudah pergantian tahun di sini. Ya nggak terasa antara di sini sama di sini bisa jadi sudah 2 tahun. Itu. Jadi ya antara investor sama
uh, swing trader ya tipis-tipis saja kayak gitu. Bisa jadi swing trader menjadi investor, bisa jadi investor menjadi swing trader karena jatuh kayak gitu kan ya dia cut loss ya. It's okay kayak gitu. Yang penting apa ya, cut loss itu nggak melulu buruk teman-teman, nggak melulu buruk. Kalau misal kejadiannya seperti ini ya, saya ambil contoh di kripto ya, Luna Luna USDT lah katakan seperti itu ya. Ya. Nah, ya. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, ya mau tidak mau kita cut loss. Itu. Apa yang mau kita harapkan berinvestasi daripada uh, stable coin yang seperti ini kan? Nah, misal ya ini, ketika kita sudah berada di sini, sudah kita sudah nggak bisa lagi kita harap, ya kan? Sudah kita misalkan kita apa namanya tarik garis di sini supportnya ditembus, kemudian tarik lagi garis di sini kemudian ditembus, kemudian tarik lagi garis di sini kemudian ditembus, ya mau tidak mau kita ya misalkan di sini ya kita sudah cut loss, sudah seperti itu, nggak bisa lagi kita pertahankan. Nah, mau investasi kayak gimana kalau sudah begini, ya kan? Nah, ayo coba kita cek. Ini kan sudah hidup mati, hidup segan mati tak mau sudah begini. Apa yang kita harap lagi sudah kalau dia mau naik kapan? Itu kan ngerugi-rugi waktu aja kita mau setia sehidup semati dengan stable coin yang seperti ini. Ya sama, mau itu saham, apa forex, kripto. Ingat, teman-teman jangan pakai perasaan, jangan investasi perasaan terlalu dalam. Ya, pokoknya kalau sudah itu apa ya, sudah nggak kuat denyut jantung teman-teman, cut loss daripada kayak gini akhirnya ujung-ujung banyak yang bunuh diri gara-gara kasusnya Teh Aluna itu kan ya sudahlah itu. Makanya ya kalau misal teman-teman masih awam dalam dunia investasi dimanapun itu ya upayakan kata Lekengko itu ya masukkan uangnya di reksadana pasar uang, katakanlah seperti itu kan kalau reksadana pasar uang tuh em, dia pasti naik, ya naik, turunnya itu dikit-dikit aja dia, dikit-dikit kayak gitu, tapi naiknya mohon maaf bukan naik yang bekecut kayak begini, enggak, dia 1%, itu udah paling maksimal, paling 0,1, nanti 1, 0,5, 0,2 kayak gitu kalau pasar uang. Jadi tapi dia pasti naik konsisten, naik seperti itu reksadana. Kalau yang mau agak berombak sedikit reksadana pasar uang, pokoknya di reksadana tumpuk semuanya di situ sambil teman-teman belajar analisis teknikal, kemudian belajar lagi tentang analisis fundamental seperti itu. Saya juga banyak nggak paham dengan para influencer itu kan, wah dia gitu kan, do you on research kayak gitu kan, do you on research, tapi nggak diajarin nih riset yang seperti apa gitu kan yang mau diambil, apakah itu analisis riset fundamental atau teknikal, itu perlu. Nah jadi teman-teman kalau misalkan riset tuh
mesti harus hafal betul, mesti harus tahu betul fundamental dan teknikal. Itu ya saya contohkan di tikis kayak gitu. Saya berinvestasi, metode saya trading seperti apa. Kalau sudah hancur kayak gini ya sudah cut loss seperti itu ya. Terus apakah saham itu 100% baik? Enggak, itu ya 100% bagus enggak. Dia masih ada kekurangannya juga. Itu dia punya kasus juga di tahun 2008. Itu di mana exchange-nya itu bermasalah pada waktu itu melarikan duit nasabahnya, investornya, sampai akhirnya ini itu dunia saham. Bahkan di tahun-tahun dulu banget ya kan, banyak juga mafia ngepom-pom saham, orang berlomba-lomba untuk investasi di situ, sampai akhirnya perusahaan yang ditanamkan itu pun juga kekenyangan dengan duit yang dia mesti harus gimana, itu ujung-ujung remuk, hancur total. Itu ya makanya ada regulasi-regulasi kalau di dunia saham itu. Dan biasanya kalau misalkan teman-teman trading atau investasi di saham, usahakan yang masuk di kelompok LQ45. Jadi sudah ini saham nih sudah diregulasi, diperketat apa segala macam, kemudian dikelompokkan lagi di LQ45, masuk dari saham blue chip seperti apa kayak gitu. Yang umumnya sih yang saya tangkap itu market cap-nya di atas uh, 5 triliun, 5 atau 10 triliun tuh ya. Jadi dia kalau sudah 5 sampai 10 triliun itu sudah susah untuk dipom-pom kayak gitu. Bahkan ya kayak sekelas tukang pom-pom internasional, siapa namanya, eh, Elon Musk, wah itu susah sudah ya kan, pasti ada peringatannya seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke teman-teman, saya sharekan ke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bisa membuka wawasan teman-teman lagi ya untuk berhati-hati di dalam dunia investasi ya kan. Investasi di market apapun teman-teman harus tahu betul karakteristik pasar yang mau teman-teman jadikan untuk investasi uang teman-teman. Pastikan teman-teman punya mentor yang ahli dalam dunia trading ya. Teman-teman punya berinvestasi di sekuritas yang memang betul-betul sudah terregulasi oleh pemerintah yang berwenang, baik itu OJK, Bapepti dan sebagainya di situ. Pastikan itu. Jadi kalau misalkan nggak ada di situ, nggak terdaftar, sudah jangan teman-teman bermain, melirik pun jangan, haram hukumnya, melirik pun jangan, apalagi sudah mau bermain-main seperti itu. Kayak contoh binary option tuh, udah nggak ada regulasinya, nggak usah lagi tunggu ada pelarangan. Kalau sudah nggak terdaftar di situ ya, sudah ada ilegal lah, nggak usah lah pemerintah tuh nyatakan ilegal, tidak terdaftar aja di OJK dan Bapepti. Kalau saya sudah nggak mau sentuh-sentuh lagi, ngelirik pun jangan. Meskipun ya kayak binary option kemarin beritanya pun juga terlambat ya. Kalau di luar negeri itu FBI apa segala macam tahun 2016 sudah mewanti-wanti melarang warganya untuk menyentuh binary option karena itu fraud ya. Di Indonesia 2020 itu masih orang afiliatornya masih dipuji, diundang di TV mana-mana gitu ya. Masih sangat minim itu berita tentang uh, dunia kelamnya binary option itu ya kan. Begitu sudah bom ada korban, baru itu kan, ini masuk investasi bodong ya.
Bahasa itu pun juga wallahu alam sih, investasi bodong seperti apa, karena binary option itu bukan investasi. Itu sudah fraud di situ, nggak ada investasi di situ, ya kan. Kemudian juga apa lagi, Em, udah lupa lagi aku. Kemudian juga kalau misalkan video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, mungkin bahasanya agak ngalor ngidul dan susah dipahami, ya saya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Atau juga ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman, itu saya mohon maaf. Itu ya, sekali lagi saya tidak ada niatan untuk mengangkat satu perusahaan, mengangkat suatu market, kemudian menginjak market yang lain. Intinya ya teman-teman harus tahu, sekali lagi harus tahu karakteristik pasar yang mau teman-teman jadikan sebagai investasi uang teman-teman. Itu ya, karena ini uang teman-teman semuanya. Sayang kalau misalkan sampai hilang begitu saja, diraup, diambil, dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.